lembaga-lembaga yang bersenjata itu harus ada watchdog-nya, harus ada pengawasnya, harus ada pengontrolnya, baik militer maupun kepolisian. Nah, militer kita kan betul-betul di atasnya pemegang semuanya administrasi, anggaran, Kementerian Pertahanan. Kepolisian enggak, langsung Kapolri bisa minta ke Menteri Keuangan. Nah ini makanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, dan Wapang gayanya aja bintang 4, tapi nggak punya duit, nggak megang duit. Hanya kuasa pemegang anggaran, bukan pemegang anggaran. Beda dengan Kapolri, dia pemegang anggaran. Nah, selama hubungan ketatanegaraan ini tidak seimbang, maka selama itu juga akan terjadi gesekan di bawah. Beda anggaran polisi dengan Kementerian Pertahanan nggak terlalu jauh, tapi Kementerian Pertahanan dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU 5. Teman-teman YouTuber dipangkas untuk dinaikkan sendiri satu segmen ini. Monggo silakan. 15 permen pertama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berkumpul dengan teman-teman yang terhormat dan punya semangat tinggi. Jadi tema yang mesti saya bawakan ya baru saya dengar. Dikasih, kan dikasih orangnya. Boleh keluar dari. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi karena bicara kepolisian, saya juga ikut Mas Yusuf pakai topi copet gitu ya. Jadi kan seperti kalau di dunia kriminal adu pintar antara polisi dengan copet. Biasanya copet itu lebih pintar begitu ya. Barangkali kita bicara di sini copet ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, teman-teman, saya coba membandingkan kepolisian kita dengan kepolisian negara-negara lain terlebih dahulu, supaya kita juga paham posisi polisi kita ada di mana sih dibanding dengan polisi lain. Kalau saya cenderung tidak sepakat polisi ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri. Saya lebih condong polisi itu ke Kementerian Hukum, karena paketnya dia penegak hukum. Jadi harus satu paket juga tuh dengan kejaksaan dan kehakiman. Tadi sudah dikemukakan. Kira-kira begini, ketika Polsek atau Polres menangani sebuah perkara, supaya tidak bolak-balik dari Kejaksaan Agung P29, P19, P21, maka harus disupervisi dulu. Dia harus disupervisi oleh Kejaksaan Negeri. Nah, begitu ditangani Polda, harus disupervisi oleh Kejaksaan Tinggi. Begitu tingkat Bareskrim, Mabes Polri, harus oleh Kejaksaan Agung. Jadi perkaranya cepat gitu, jangan semau-maunya mereka tangani sendiri, menyelesaikan sendiri. Ini satu rumpun sebenarnya penegakan hukum. Nah, kita sebenarnya pernah mencoba semuanya, kepolisian, baik itu di Kementerian Dalam Negeri, kejaksaan, bahkan kehakiman. Karena itu idealnya setelah sekian tahun, termasuk di bawah Kementerian Pertahanan Keamanan. Nah, itu bisa dibagi. Misalnya BRIMOB. BRIMOB kan paramiliter. Maka itu bisa di bawah Kementerian Pertahanan, harus ditambah Kementerian Pertahanan Keamanan. Bukan pakedan. Pertahanan keamanan itu satu paket, satu nafas. Nah, kemudian polisi konvensionalnya di bawah Kementerian Hukum. Nah, kalau di bawah usulan dibuat Kementerian Keamanan, nah itu bias. Karena polisi itu adalah keamanan ketertiban masyarakat atau keamanan publik.
kalau mau harus pakai keamanan publik. Tidak boleh berhenti Kementerian Keamanan, enggak. Harus keamanan publik atau keamanan ketertiban masyarakat. Karena yang namanya keamanan itu luas. Ada keamanan individu seperti kita di rumah untuk menjaga keamanan, pintu gerbang kita digembok gitu. Keamanan kelompok atau publik itu kepolisian lewat Babin Kamtibmas. Nah itu kan artinya dia bekerja sama dengan masyarakat. Karena Kamtibmas harusnya cara membuat organisasinya harus lebih banyak ke polisi patroli yang betul-betul dekat dengan masyarakat. Jadi polisi patroli, di mana polisi patrolinya? Misalnya dia lihat kemarin, saya kebetulan baru saja tanggal 5 Oktober kemarin habis pulang dari HUT TNI, sore-sore mau pulang ke rumah di Cipayung, di dekat Polsek Cipayung, 400 meter dari Polsek Cipayung, Jalan Mabes Hankam Raya, begitu mau belok bambu abus, kaca mobil saya ditipu pecah tuh. Nah, udah, karena saya bawa istri bawa anak, udahlah pulang aja dulu. Soalnya udah ke beberapa kali juga nih kok mobil saya aneh-aneh juga nih. Beberapa kali? Beberapa kali. Nah, jadi saya laporlah besoknya ke Polsek Cipayung, terus diantar sama mereka. Titiknya mana di sini? Dan heran kan, 400 meter dari Polsek Cipayung juga nggak ada CCTV. Susah kan? Nah makanya menurut saya harusnya lebih banyak polisi patroli, keamanan ketertiban masyarakatnya itu harus ada. Daripada dia mainnya di atas lebih banyak. Jadi keamanan yang bukan urusan dia diambil alih. Misalnya kan jabatan Kaba Intelkam misalnya. Bintang 3. Itu harusnya kam yang mana? Kamtibmas. Jadi kalau bicara kepolisian harus kita kejar, kamnya Kamtibmas. Yang namanya Dewan Keamanan PBB isinya militer. Jadi yang namanya Dewan Keamanan Nasional di semua negara ya militer, bukan kepolisian. Jadi harus dipahami yang namanya militer itu dia bertugas untuk keamanan nasional dan keamanan negara. Makanya keliru, saya termasuk sunyi pada waktu pembagian tugas pertahanan buat militer, keamanan buat kepolisian, itu salah kaprah. Jadi di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 juga jelas, usaha-usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, di mana TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah di situ di pasal 30 ayat 4 barulah ada kepolisian. Di undang-undang yang asli nggak ada tuh kepolisian, nggak ada. Hanya disebutkan alat negara. Memang alat negara. Nah teman-teman, kemarin ada usulannya itu tadi, misalnya polisi di tempat dibubarkan, nama kata polisi nggak ada, kemudian masuk ke dalam Kementerian Keamanan. Saya nggak setuju dengan ide itu. Polisi tetap harus polisi, tapi harus ada layer di atasnya, yaitu kementerian. Karena di dalam teori kekuasaan Pion Berlin itu jelas, lembaga-lembaga yang bersenjata itu harus ada watchdog-nya, harus ada pengawasnya, harus ada pengontrolnya, baik militer maupun kepolisian. Nah, militer kita kan betul-betul di atasnya pemegang semuanya, administrasi, anggaran, Kementerian Pertahanan. Kepolisian enggak, langsung Kapolri bisa minta ke Menteri Keuangan. Nah ini makanya Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Wapang gayanya aja bintang 4, tapi nggak punya duit, nggak megang duit.
hanya kuasa pemegang anggaran, bukan pemegang anggaran. Beda dengan Kapolri. Dia pemegang anggaran. Nah, selama hubungan ketatanegaraan ini tidak seimbang, maka selama itu juga akan terjadi gesekan di bawah. Beda anggaran polisi dengan Kementerian Pertahanan nggak terlalu jauh. Tapi Kementerian Pertahanan dibagi 5 pos. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AL, Mabes AU 5. Nah, karena itu bicara sisan Kamrata tadi, maka BRIMOB yang paramiliter masuknya itu tadi Kementerian Hankam, polisi konvensional Kementerian Hukum. Nah, seperti itu lebih logis. Kenapa? Karena itu tadi tugas polisi adalah memelihara Kamtibmas dalam rangka penegakan hukum dengan mengayomi, melindungi, melayani. Jadi mengayomi, melindungi, melayani itu harusnya lebih menonjol di dalam strukturnya. Ini kan tidak. Dia masuk semua. Seperti misalnya dibentuklah Korps baru, Korps Pemberantasan namanya korupsi di seluruh dunia itu ya kejaksaan, bukan kepolisian. Udah tipikor ya? Iya, jadi mengapa ada dibentuk KPK? Karena lemahnya kepolisian dan kejaksaan. Ya kalau kita mau, itu kan lembaga ad hoc, tapi lembaga ad hoc sejak dari Megawati. Artinya kan sejak tahun 2002 atau 2003 sampai sekarang, udah berapa tahun? Kok ad hoc jadi definitif? Nah, harusnya misal KPK dibubarkan, itu betul-betul diserahkan kejaksaan, harus ada betul-betul penilaian terhadap Jaksa Agung, nggak boleh main-main seperti kasus nangkep Silvoser aja nggak bisa, gitu kan? Pecat kalau saya, ya kan? Jadi nggak main-main, polisinya nggak main-main, kejaksaan juga nggak main-main. Kalau dia sendiri tidak disupervisi oleh kejaksaan, nanti main-main terus. Perkara sampai sekian lama, akhirnya bisa dianggap sudah kadaluarsa. Nah, jadi teman-teman kembali lagi ke perbandingan atau bagaimana konstitusi kita, jelas secara eksplisit menegaskan mandat Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi teman-teman begitu bicara polisi langsung ingatkan aja bicara keamanan ketertiban masyarakat, langsung disambung. Jadi jangan Kamtibmas ya? Kamtibmas gitu. Menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Diatur pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, pasal 13 Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Nah, dalam kerangka konstitusional tersebut maka dalam prakteknya polisi harus konsentrasi di dalam tugas-tugas yang terkait dengan Kamtibmas penegakan hukum. Nah, tapi dalam praktek yang berkembang, institusi ini memainkan peran sangat luas, bahkan dominan sekali, dari mulai memonopoli penegakan hukum. Dia selesaikan sendiri, diabaikanlah kejaksaan, diabaikanlah kehakiman. Contoh dalam kasus dugaan ijazah palsu, kan nggak bisa harusnya polisi yang memutuskan. Itu domainnya adalah tata usaha negara, karena produk administrasi negara. Celakanya di dalam produk administrasi negara itu ada masanya adalah 3 bulan, 90 hari. Nah, sementara ijazah ini kan sudah sejak berapa tahun yang lalu kan? Artinya sejak 2005, ya kan udah lama sekali. Nah juga soal kontraterorisme, penanganan kejahatan siber hingga urusan imigrasi, bea cukai, keuangan, pemberontakan bersenjata,
separatisme, semua dipegang polisi. Ini aneh, makanya betul-betul seperti negara kepolisian Republik Indonesia. Ini udah bablas betul. Nah, makanya pasca reformasi yang menempatkan polisi langsung di bawah presiden, kuncinya ada di situ. Saya nggak setuju dengan Prof. Mahfud MD ketika menjadi Menko Polhukam, didatangi beberapa mantan purnawirawan Polri, dia mengatakan, udah bener posisi Polri di bawah presiden, keliru nih Mahfud. Keliru Pak Mahfud, mohon maaf Pak Mahfud. Justru salah satu akar masalahnya di situ. Jadi dia merasa superior. Merasa ada arogan. Ini kan sama mengingatkan kita pada peristiwa Menhankam Pangap. Ya. Itu nggak boleh yang namanya Menhankam itu militer aktif, nggak boleh. Silahkan dari militer, tapi paling tidak 5-7 tahun sudah pensiun. Nah di Amerika ada tuh ketentuannya, sudah 7 tahun baru boleh jadi menhan yang militer. Tapi sipil juga bisa. Sipil bisa gitu loh. Ya memang ini Kementerian Sipil kan gitu. Nah jadi dulu nggak boleh. Kekeliruannya eranya Pak Harto, kecuali di ujung masa pemerintahannya Udah bisa. itu pisah, tapi kembali lagi pada waktu Wiranto Menhankam Pangap lagi. Iya, betul. Jadi merasa hebat banget nih Wiranto. Sama dengan sekarang Listio atau Kapolri pasca reformasi merasa atasannya presiden. Lu nggak penting kan, kira-kira yang lain gitu. Merasa hebat. Jadi betul-betul harus ada yang mengawasi. Sehingga di dalam beberapa momen terjadi misalnya konflik antara Gatot Nurmantio dengan Priamijat Triakudu, Menhan waktu itu. Karena apa yang dimaui Gatot tidak disetujui Riamijat. Apa yang diinginkan Riamijat juga tidak dilaksanakan oleh Gatot. Misalnya Riamijat ingin latihan perang dengan Tiongkok. Gatot nggak mau keluarkan satu prajurit pun. Kan nggak bisa. Jadi betul-betul memang harus ada kontrol, kalau enggak bahaya. Nah, jadi desain Polri yang sekarang itu bertolak belakang dengan prinsip civilian oversight dalam negara demokrasi modern. Nah, seperti saya kemukakan tadi, ada David Piot Berlin itu mengemukakan bahwa institusi koersif yang langsung di bawah kepala negara tanpa filter sipil akan memiliki potensi besar terhadap hegemoni kekuasaan sekaligus lemahnya akuntabilitas demokrasi. Jadi betul-betul harus diawasi. Gak bisa nih kalau bilang ini benar, justru Pak Mahfud, sorry, salah satu akar masalahnya adalah ketika Kapolri berada langsung di bawah presiden. Saya terus terang agak khawatir nih kalau Pak Mahfud nanti menjadi kepala komite reformasi mengamini ini lagi. Ya. Kayaknya saya akan berteriak-teriak terus nih. Karena itu salah Pak Mahfud, saya bilang. Nah, demikian juga ada Cohen itu juga menekankan bahwa demokrasi baru seringkali menghadapi civil dependency of coercive institution. Jadi ketergantungan sipil terhadap lembaga bersenjata yang akhirnya melemahkan kontrol sipil tersendiri. Memang betul dalam demokrasi policing yang dikumandangkan Jenderal Tito Karnavian dan Prof. Kiki Hermawan Sulistyo, dosen saya berbeda pendapat memang itu. Sipil tapi sipil bersenjata beda dong. Kalau mau ya sipil betul-betul. Makanya saya nggak setuju kepangkatan polisi ada kata jenderal, nggak boleh. Pangkatnya inspektur atau kepangkatan PNS, ya kan? Ahli madya muda begitu gitu. Pembina muda, pembina madya, pembina utama. Jadi jangan dipanggil jenderal, begitu dipanggil jenderal, oh udah merasa militeristiknya muncul.
Ini militer ini makhluk yang berbeda, makanya perlu pendidikan yang lama. Nah, karakter polisi kita memang, jadi saya kemarin juga menjawab pernyataan Komjen Didi Widayadi yang mengatakan polisi lebih tua daripada tentara. Saya bilang ya ampun, ini jenderal gimana sih? Padahal sebelum ada TNI itu kan ada PETA, Pembela Tanah Air, ada Tentara Kenil, dan BKR itu 22 Agustus 1945. Sebelum kemudian diresmikan jadi TNI 5 Oktober 1945. Sementara polisi kan 1 Juli 1945. Kok lupa sih? Gitu loh. Dan itu disebarkan ke semua WhatsApp gitu ya. Grup-grup WhatsApp. Nah, ini yang harus dipahami, memang lucu, tidak mau tidak mau digabungkan dengan militer, tapi dia lebih militeristik. Makanya saya bilang nggak boleh tuh pangkatnya jenderal, nggak boleh panggilannya di itu dan itu kan komandan, nggak boleh, harus kepala. Kalau komandan itu adalah pemimpin yang memiliki hak diskresi, artinya di luar hukum. Contoh, di dalam sebuah pertempuran, komandan ini nggak perlu dia lapor ke atasan untuk ngambil tindakan, dia bisa ambil sendiri di medan tempur. Nah, Mati atau dibunuh. Nah, seperti itu. Jadi nggak boleh di kepolisian panggil dan, kecuali Brimob, oke. Makanya harus dibawa Kementerian Hankam. Nggak apa-apa dia ada Brigjen Brimob gitu, Irjen Brimob, Komjen Brimob, nggak apa-apa. Tapi Anda bukan di kepolisian konvensional. Nah, dalam konsep democratic policing itu menegaskan bahwa kepolisian demokratis harus bersifat satu, akuntabel terhadap publik, bukan terhadap kekuasaan politik. Jadi polisi itu bukan alat pemerintah. Makanya bagi saya juga keliru kalau ada rapat kabinet mengundang Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Itu rapat kabinet nggak boleh, rapat negara boleh. Jadi rapat kabinet sekretarisnya sekretaris kabinet. Kalau rapat negara sekretarisnya sekretaris negara, harus dibedakan. Rapat militer sekretarisnya sekretaris militer, kan harus ada. Jadi nggak boleh tuh hadir di dalam rapat kabinet, dia bukan anggota kabinet. Nah, konsep polisi masuk di dalam ABRI itu juga bukan di eranya Presiden Soeharto, di eranya Presiden Soekarno setelah dekret Presiden 1959. Jadi tahun 1960 konsep dan ada TAP MPR-nya, kepolisian dan tentara menjadi satu di dalam angkatan bersenjata. Dan menurut Presiden Soekarno waktu itu, itulah yang paling tepat situasinya di mana kita sedang menghadapi pergolakan, pemberontakan, dan juga menghadapi yang namanya perebutan Irian Barat. Makanya tahun 61 dikumandangkan Trikora itu, disitulah polisi dan mereka bersama dengan militer ikut terlibat dalam menumpas pergolakan. Apalagi sejarah polisi kita itu diawali dengan polisi istimewa yang kemudian namanya menjadi mobil brigade dan brigade mobil itu. Jadi memang polisi kita beda dengan polisi negara-negara barat atau negara komunis. Jadi lucu bagi saya kalau misalnya LSM atau kelompok koalisi sipil keamanan cara berpikirnya barat. Saya bilang Anda nggak ngerti tentang sejarah berdirinya bangsa ini, termasuk sejarah berdirinya lembaga-lembaga di kita, itu berbeda. Oke, nanti nyambung dengan diskusinya. Siap. Saya kira itu sebagai pendahuluan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Demikian, terima kasih teman-teman.
Terima kasih, Bapak Selamat Ginting. Kita buka sesi, tapi sebelum pertanyaan dari floor, saya mau kasih lemparan pemantik. Begini misalnya nih, saya kirim ke tadi. Ini ada ceramah lama Habib Rizik Syihab, itu tahun 2011 ya. Ada 10 reformasi Polri versi Habib Rizik. Satu, ini soal kamar-kamar tadi nih. Tadi kan Dr. Selamat Ginting kan ini mesti kemari, walaupun nanti akan begini begono gitu ya. Ini versi HRS. Brimob, Polri dan Densus masuk ke TNI karena pasukan tempur. Nah, tadi Brimob sudah masuk ke kan ya. Reserse Polri masuk ke Kementerian Hukum seperti FBI di Amerika karena urusan penyidikan. 3, Intel Polri masuk ke BIN karena urusan intelijen. Polantas Polri masuk ke Dishub, ya. Jadi disebar tuh bukan kementerian doang. Lalu ada Rutan Polri, ya saya ngalamin juga nih Rutan Barreskrim masuk ke Kejaksaan. Sisanya jadi security di hotel, perusahaan, pabrik, perkantoran dan lain-lain. Mabes Polri, nih tadi yang Dr. Selamat belum sepakat, jadi Kementerian Keamanan yang mengatur security dan hansip seluruh Indonesia. Polda jadi kantor pusat security, Polres jadi cabang dan sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang selaras, ada irisan tadi soal Brimob dan sebagainya. Karena memang Brimob yang berwatak militeris itu memang dahsyat sekali. Kalau untuk menghindari kata biadab sekali, ya kita bisa dengan gampang melihat video yang berseliweran, terutama setelah demo 21-22 Mei 2019 depan Bawaslu. Itu dahsyat, dan kemarin diulang lagi ketika 18 Agustus kemarin saya dan teman-teman yang jaket kaosnya dipakai sama Dul itu, amnesti abolisi itu, tampol dan itu kita ada di akhir acara ada 5-6 anak muda tampil ke panggung, dia bercerita kebiadaban polisi khususnya Brimob pada peristiwa Bawaslu itu. Padahal 2 di antara adalah Satpam Sarinah yang diangkut juga gara-gara dia menuangkan air mineral ke mata demonstran. Itu diangkut dan sepanjang perjalanan sampai ke Polda habis dia diinjak-injak, disiksa segala macam. Dahsyat, itu berbulan-bulan mengalami setiap hari seperti itu. Nah, dengan watak-watak seperti ini kan sehingga polisi itu menjadi common enemy. Di sisi kebebasan berpendapat segala macam dia common enemy, di sisi pelayanan hukum segala macam, sampai istilah yang sangat masyhur hilang ayam, lapor polisi jadi hilang kambing, ya kan, dan seterusnya. 1-2 hari ini ada video pendek beredar, ada orang kehilangan motor, lapor polisi, dicuekin, dekat TNI, dikejar sebentar tidak. Sekarang motornya alhamdulillah ada GPS-nya, dan itu tidak pakai lama, dan ternyata ada di tol Kebonjeruk, dalam mobil itu ada 3 motor lain. Ini kan sakingnya gitu loh ya. Nah, tapi saya serahkan kepada Floor, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. 1 pertanyaan dari 50.000 ya. Dibayar atau bayar? Bayar. Sini Pak Bedi. Oke, Pardosi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pardosi. Sebenarnya sih Ishak Pardosi. Kalau Bang Selamat itu menjual-jual, kalau saya koras gitu ya. Menjual-jual Bang. Menjual-jual kita kerina. Kita kerina ya. Nggak ngerti juga. Ini pertanyaan Bang, simpel saja. Ini kan tadi dikritisi Polri-nya. Nah, yang menarik ini kan sekarang ini isu dugaan ijazah palsu. Apakah dengan lamanya nih isu ini nggak kelar-kelar, apakah itu berkaitan dengan karena Polri masih di bawah presiden, atau memang Kapolrinya yang tidak tepat gitu, tidak bisa memimpin atau tidak apa namanya nih? Ini langsung disabotase kali ya. Cek. Nah, gitu Bang. Apakah itu ada hubungannya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang seperti tadi permintaan Bang Selamat sama Bang Sopen kalau nggak salah tadi, ini pertanyaan keduanya sekaligus.
misalnya nih Polri berada di bawah Kemenkum kalau menurut Bang Slamet, atau di bawah Kemendagri atau seperti usulan lain. Apakah itu bisa menjadi jaminan juga bahwa Polri itu akan profesional, atau jangan-jangan ya sama aja gitu. Jadi yang masalah sebenarnya bukan dia berada di mana, tapi memang ya karakter kita, atau lebih tepatnya presiden kita tegas atau enggak gitu Bang, kira-kira. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ada? Nggak ada, langsung aja kalau nggak ada satu lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Slamet Ginting. Intinya apa yang disampaikan Bapak tadi, terus terang secara pribadi kami setuju. Yang terpenting Polri ini tidak lagi di bawah Presiden langsung, itu yang terpenting. Mau dibagi ada yang masuk di Kemenkumham, ke Kemenhan dan sebagainya itu terserah. Karena peristiwa dia masuk di bawah Presiden langsung, kami mengikuti, Pak. Bahkan era reformasi 98 itu nginep berhari-hari di DPR. Nanti kita ikut demo dan termasuk orang yang kaget gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kekuatan lobby. Kita paham waktu itu. Ada sebuah kelompok tertentu kekuatan lobby sehingga dia bisa masuk di bawah presiden. Karena waktu itu ada perbedaan antara dengan Kementerian Menkumham ya. Kemenkumham apa itu namanya? ABRI. Nah, itu kan di bawah ABRI dulu itu. Nah, dengan demikian kembali kepada teknisnya, tentu apa kata Pak wartawan senior tadi, bahwa kaitan menyangkut masalah perilaku itu akan mengikuti sistem yang baru. Apapun sistem yang ada, kalau perilakunya, mentalnya tidak dirubah, sama juga bohong, Pak. Tetapi kami yakin ketika ada satu sistem baru, dia masuk terkotak-kotak, tidak merasa lagi sebagai yang diharapkan ini dia tim, Pak. Ini yang terjadi bukan super tim, ini jadi Superman, Pak. Selama dia menjadi di bawah langsung pada presiden, itu bukan super tim lagi, tapi dia sudah Superman. Ini yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, terima kasih ada satu pemahaman yang sama kita. Yang terpenting reformasi kepolisian ini betul-betul yang diharapkan masyarakat, apa yang sudah kita bahas sekarang ini. Dan bila perlu ada semacam kesimpulan yang mengkerucut. Ketika kita sosialisasi, suara kita sama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih Bung Sofyan Said dulu ya untuk bunyi. Oke, terima kasih. Pertama mengenai apa namanya tadi? Jasa palsu? Kenapa nggak kelak? Iya, intinya tadi itu polisi kan tercermin dengan jawaban dari Bareskrim itu. Sudah pokoknya begitu, ya. Menurut kami sudah selesai itu. Kalau nggak setuju atau nggak puas, mau kemana silakan. Nah, itu sikap seperti itu, dan anehnya tidak ada pihak lawyer atau siapa yang mestinya punya kewajiban untuk partisipasi dalam penegakan hukum, termasuk dari kejaksaan, termasuk dari kehakiman, nggak ada yang mempersoalkan sikap seperti itu. Apalagi ditambah Kapolri-nya juga disebut-sebut menyatakan gaya kalau gue mau gini mau apa lo, gitu. Itu aman-aman aja bisa bersikap begitu. Nanti kalau ada dokter mengoperasi lalu dia malpraktek, lalu ada yang protes, ya emang mau apa lo? Nah, semuanya boleh begitu? Wah, luar biasa sekali. Belum pernah ada itu, zaman Fir'aun aja nggak ada yang begitu. Itu Superman. Kenapa? Superman. Iya, ya artinya pembiaran rasa keadilan itu nggak dilayani sama sekali, gitu loh. Ini satu catatan. Maka itu menjadi pertanyaan tentang ada di bawah siapa, kan gitu kan, kepolisian. Nah, kalau kepolisian atau pihak yang punya senjata, apalagi itu dibawa langsung ke kepemimpinan tertinggi, bagaimanapun juga kepemimpinan tertinggi itu manusia juga. Maka ada kemungkinan dia akan mengeksploitasi kewenangan itu untuk kepentingannya, gitu ya. Sehingga muncullah apa yang dibilang parcok segala macam. Padahal polisi bisa saja tidak difungsikan setiap kali ada pemilu. Nggak perlu polisi dalam proses itu, gitu loh. Mulai dari angka coblosan itu di TPS bisa langsung kok.
misalnya. Nggak perlu ada penjagaan begini-begini. Nah, sistem atau pemahaman bagaimana mengatur ini juga sesuatu yang sangat mudah dikoreksi. Kalau memang niatnya mau bener gitu loh. Tapi kalau niatnya memang mau bermain-main terus, ini memang repot. Karena setiap negara, kalau saya baca sejarahnya, kecenderungan melakukan kesalahan, ya itu pernah dilakukan oleh negara manapun. Tetapi biasanya mereka segera menyadari, karena kalau dibiarkan berlarut, ya manipulasi ataupun ketidakbenaran, terutama yang berkait dengan hukum, itu akan merugikan mereka sebagai bangsa. Maka mereka langsung segera melakukan koreksi. Tapi di negara kita ini kayaknya semua para pihak yang menjadi penikmat kondisi nggak normal atau nggak benar ini begitu menikmati ketidakbenaran ini benar-benar dieksploitasi dan dibiarkan berlama-lama. Ini fenomena yang sebenarnya menyedihkan gitu ya. Tapi ini yang terjadi. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Ginting sejalan dengan apa yang saya bilang, bahwa polisi ini tugasnya sebenarnya kan terkait dengan sistem hukum. Maka kita harus kembalikan ke platform itu yang menurut saya yang terbaik gitu loh. Ada yang masih perlu dijawab tadi atau ada pertanyaan yang belum? Sudah cukup ya? Oke, mungkin Pak Ginting bisa menambahkan. Iya. Ya, dalam satu sisi kepolisian adalah punggung utama penegakan hukum. Di awal kan penegakan hukum dia. Tetapi di sisi lain dia menjadi lembaga yang terlalu besar. Super body atau super body institution tanpa kontrol eksternal yang memadai. Jadi tetap saja nggak boleh langsung di bawah presiden. Di dunia pun begitu. Tetap harus di negara demokrasi di mana mengacu pada supremasi sipil, mereka dikontrol oleh sipil. Dia sipil bersenjata, harus juga diawasi. Kalau tidak itu tadi, dia merasa menjadi lembaga super body. Nah, dampak langsungnya bisa dilihat pada tahun 2022 berturut-turut kasus Verdi Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus Kanjuruhan. Saya udah menduga bahwa Jokowi tidak akan mencopot LSP. Memang tidak dicopot kan? Padahal itu tragedi. 3 persoalan yang menyangkut 2 jenderal polisi, 2 perwira tinggi bintang 2 kan? 3 bahkan di Kanjuruhan kan, berarti Kapolda Jawa Timur 3. Gak ada tuh. Tidak ada niatan untuk memperbaiki diri, merasa biasa aja. Karena ini urusan gua, kan kira-kira gitu. Iya. Nggak ada yang ngontrol. Makanya betul-betul reformasi polisi itu harus di bawah lembaga di atas, ada kementerian yang membawa. Nggak bisa enggak. Ini nggak bisa tawar-menawar. Bukan persoalannya apakah lebih baik, pasti lebih baik karena ada yang ngontrol. Dia tidak sendirian. Nah repotnya kan begitu. Kalau kemudian tidak di bawah layer di atasnya, dia bisa menjadi alat kekuasaan pemerintah. Presiden sebagai pemerintah, bukan kepala negara. Maka muncul parcok-parcok kayak gitu kan. Karena buat kepentingan pemilu misalnya. Nah kalau di bawahnya ada Kementerian Hukum misalnya, kan dikasih tahu nih melanggar hukum nih kayak gini-gini. Lebih pas gitu kalau menurut saya di bawah Kementerian Hukum dibanding yang lain, kecuali Brimob di bawah Ankam. Nah, jadi teman-teman, pelanggaran personil Polri yang kita lihat di mata masyarakat cacat, tapi dia menunjukkan arogansi kekuasaan, dan disinilah kerentanan moral hazard di tubuh kepolisian. Emang mau apa lu? Kira-kira gitu. Nah, sementara Kompolnas sebagai watchdog yang kita harapkan, Jadi jubirnya. pembela polisi, Ya. dibayar oleh polisi, harus ada selain Kompolnas
harus orang-orang di luar itu. Komnas HAM juga, kenapa? Karena acap kali dalam penanganan huru-hara demonstrasi terjadi pelanggaran HAM. Komnas HAM kemana? Jadi Komnas HAM khusus kepolisian, khusus tuh. Jadi watchdog-nya kita, akademisi, pers, LSM, mengawasi. Kenapa mengawasi? Emang lu siapa mengawasi? DPR. Lo itu dibayar dari pajak gua sebagai rakyat. Itu penjelasannya. Kedaulatan. Sama dulu kita ketika era Orde Baru misalnya, pesawat tempur jatuh, kita mau liput nggak boleh. Kita jelaskan nggak boleh. Negara sedang dalam masa otoritarian, kan gitu. Nggak bisa. Padahal kan kita membelikan peralatan itu untuk militer, untuk kepolisian. Nah, kita harus bisa bilang, dari tutup kepalamu sampai sepatumu kami bayar dari pajak rakyat. Kami ke toilet aja dibayar, harus bayar. Dan pajak kita kan. Nah, jadinya reformasi Polri itu harus bersifat struktural, kultural, dan hukum untuk menegakkan kembali prinsip supremasi sipil dalam arsitektur ketahanan nasional kita. Nah, polisi sejak 2017 aneh nih, tidak mau menandatangani Undang-Undang Keamanan Nasional. Dari 2017 sampai sini. Kalau saya jadi presiden, saya tunjuk yang jadi Kapolri tanda tangan ini. Kenapa? Karena polisi itu tadi tidak ada yang ngawasi, itu tadi juga kemudian bermain mata dengan DPR supaya tidak nanda tangan. Uangnya paling banyak. Karena itu kalau ada lembaga pengawas hukum supaya dia tidak main-main dengan oligarki, dengan partai politik. Makanya saya nggak setuju sekali ketika menentukan Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, bahkan Hakim Agung lewat fit and proper test di DPR. Emang siapa loh? DPR. Emangnya negara ini negara parlementer, kita presidensial loh, pemerintahan kita ini. Kalau lewat fit and proper test, maka nanti betul bargaining. Seorang bintang 3 kepolisian, dia cawe-cawe dengan partai-partai politik. Seorang jenderal atau perwira tinggi bintang 4 militer juga begitu mendekati partai-partai politik. Biarkan itu menjadi kewenangan presiden, hak prerogatif. Jadi gimmick-gimmick politik itu harus dihapus di undang-undang TNI, kejaksaan maupun kepolisian. Bayangkan untuk Hakim Agung juga fit and proper test-nya. Loh, ini kan lembaga yudikatif. Gila, DPR nih betul-betul menguasai betul-betul. Makanya masuk akal bagi saya kemarin 2 isu yang disoroti kepolisian dan parlemen. Memang lembaga ini di bawah nadir, di antara aparat penegak hukum, kepolisian paling bawah nilainya di mata masyarakat dibanding dengan kejaksaan, KPK, juga kehakiman. Ya memang harus direformasi, termasuk DPR. Di antara trias politik ya paling buruk DPR. Produknya mana? Produk legislasinya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya struktur polisi langsung di bawah presiden itu sangat-sangat bermasalah. Bukan cuma bermasalah, sangat-sangat bermasalah. Penempatan polisi langsung di bawah presiden menciptakan kekosongan kontrol kebijakan dan risiko politisasi. Berat itu. Tidak adanya kementerian pengendali membuat fungsi polisi oversight hilang. Bertentangan dengan model negara demokratis di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ya kita harus ingatkan itu. Ya saya tahu risiko saya mengucapkan ini, saya tahu. Ya, tapi memang buat kepentingan bangsa dan negara supaya polisi kita betul-betul civilian, humanis.
dan menjadi polisi yang betul-betul dekat dengan rakyat. Kalau kemarin jargon ulang tahun 1 Juli kemarin itu kan polisi strip rakyat, ya kan? Tapi loh, kok ini seperti polisi militer, seperti kombatan yang dimunculkan yang bersenjata semua. Bukan polisi pariwisata, polisi anak, ya kan? Gitu-gitu misalnya. Polisi lalu lintas, polisi patroli. Tapi betul-betul, oh kok militeristik. Ada teman di Eropa tanya, itu polisi di negaramu tuh militer atau gimana? Ya itu keliru, saya bilang. Jawabnya SSD. Hah? SSD. SSD. Suka-suka dia. Oh, suka-suka dia. Jadi itu teman-teman kalau di Norwegia dan Brasil di bawah Ministry of Justice and Public Security. Misalnya di bawah Spanyol di bawah Ministerio del Interior. Nah, lagi-lagi nih soal pelebaran mandat. Ini jelas tumpang tindih fungsi kepolisian di tahun 2024. Dia ingin memperluas misalnya intelijen keamanan Polri. Ini berpotensi tumpang tindih di lapangan dengan Badan Intelijen Negara, dengan Badan Intelijen Strategis TNI, dengan BNPT, dengan BSSN. Nah ini kan kalau nggak direm, yang terjadi apa? Kita nggak pernah tahu, nanti ada demo-demo sesungguhnya adalah konflik antar negara, antar institusi negara gitu loh. Itu nggak bisa. Padahal kalau misalnya cyber, ujung tombaknya siapa? Leading sektor Badan Siber Sandi Negara. Gitu. Kalau misalnya keamanan lautnya, lo bukan kepolisian air, tapi Bakamla. Kan Badan Keamanan Laut. Dia bagian dari Bakamla, nggak apa-apa di situ. Ya kalau perlu, ya gabung aja di Bakamla, kan gitu ya. Iya. Iya betul, misalnya kayak Densus di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di situ. Nah, jadi Polri yang terlibat terlalu dominan, seperti masuk juga ke imigrasi, separatisme, pemberontakan senjata, terorisme berskala besar, itu hasilnya di Papua. Nggak selesai-selesai. Saya itu begitu Panglima TNI Agus Subianto dilantik, saya langsung berikan pesan. Saya bilang, Panglima kembalikan kata OPM, jangan ikut-ikutan KKB seperti kepolisian. Kelompok kriminal bersenjata. Loh, separatis itu punya front ekonomi, front psikologis, front politik, front diplomasi. Kriminal salah satu bagiannya. KKB supaya dia yang maju. Tapi kemarin yang terbunuh, yang gugur tentara 3, yang disuruh maju tentara, pimpinannya polisi. Gimana sih operasi seperti ini? Pimpinannya polisi, doktrinnya aja udah beda. Nah, jadi menurut saya kultur militeristik dan hierarki komandonya juga harus diubah. Tidak boleh bercorak militeristik, tercermin dari nomenklatur kata jenderal itu tadi nggak boleh. Sistem komando vertikal juga tidak boleh, karena itu dia harus menekankan disiplin pada hierarkis ketimbang itu kalau militer pada hierarkis ketimbang apa problem solving dan community policing. Nah, polisi harusnya di situ problem solving. Nah, teman-teman, saya kira kita harus ingatkan tidak boleh lagi kawah Chandra di muka taruna kepolisian bersama dengan Akmil, AAL, Akpol di Magelang selama 3 bulan 4 bulan. Beda doktrin. Kembalikan lagi. Jangan ada lagi polisi disekolahkan di Seskoan, Seskoau. Sudah di Sespimen aja. Jadi nggak boleh lagi juga, kalau perlu nggak perlu bareng pelantikannya di istana antar lulusan Akmil, AAL, AAU
dengan kepolisian. Kepolisian bareng saja dengan IPDN misalnya, sipil itu lebih masuk akal supaya dia dekat dengan rakyat. Memang jadi satu dia dengan pemerintahan. Makanya kalau dimasukkan ke dalam Kementerian Dalam Negeri itu juga masuk akal. Tapi Kementerian Keamanan Dalam Negeri misalnya, atau dia bagian dari Kementerian Kamtibmas, atau Kementerian Keamanan Publik, nah itu bisa. Saya kira itu teman-teman. Terima kasih. Yuk.